Setelah kehilangan cinta, bagaimana jika kita diberi kesempatan untuk menemukan cinta yang baru? Bali, Pulau Dewata, menjadi tempat di mana perjalanan seorang wanita janda mencari kebahagiaan sejati dimulai. Mungkinkah cinta datang kembali, atau justru Bali yang akan mengajarkan pelajaran hidup yang lebih berharga? Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang janda yang berusaha menemukan cinta sejatinya di Pulau Dewata, Bali. Sebuah kisah yang penuh dengan kebingungan, harapan, dan tentu saja, perjalanan hati yang tidak mudah. Apakah kamu pernah merasa kehilangan dan kemudian menemukan sesuatu yang lebih indah di tempat yang tak terduga? Tulis di kolom komentar ya, Cinta Dewata. Jangan lupa like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Hidup memang tak selalu sesuai harapan, namun percayalah, setiap pertemuan dan perpisahan membawa pelajaran yang kita butuhkan untuk tumbuh. Terkadang, kita perlu berjalan keluar dari zona nyaman untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Jika kamu merasa terjebak dalam masa lalu, ingatlah bahwa cinta itu tidak pernah mengenal batas waktu, cinta sejati selalu datang di waktu yang tepat. Lina duduk diam di balkon rumahnya, menghadap langit yang mulai gelap, diselimuti oleh kabut malam yang datang perlahan. Angin sepau-sepau yang masuk lewat jendela terbuka menggerakkan helai rambutnya yang terurai. Matanya yang tadinya terlihat begitu tajam kini tampak sedikit kosong. Sudah setahun lebih sejak suaminya, Arif, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengubah hidupnya selamanya. Arif adalah segalanya bagi Lina. Mereka menikah muda, bertumbuh bersama, membangun keluarga kecil mereka, dan merancang masa depan yang penuh harapan. Namun, semuanya hancur dalam sekejap. Mereka sudah memiliki 2 anak, Rizky dan Sari, yang kini menjadi alasan utama Lina untuk bertahan hidup. Namun, meskipun hidupnya diwarnai dengan tawa anak-anaknya, ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kepergian Arif meninggalkan banyak luka yang sulit disembuhkan. Tak hanya karena kehilangan, tapi juga karena kenyataan bahwa Arif telah berselingkuh selama bertahun-tahun sebelum kematiannya. Lina baru mengetahuinya setelah dia meninggal, dan itu adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Hatinya hancur, dan meskipun anak-anaknya adalah alasan dia tetap bertahan, perasaan luka itu selalu hadir, seperti bayangan yang tak bisa hilang. Lina merasa terjebak dalam kenangan dan rasa sakit yang tak pernah hilang. Setiap kali ia menatap foto keluarga di ruang tamu, terbayanglah hari-hari bahagia bersama Arif, yang kini hanya tinggal kenangan. Anak-anak, meskipun mencintainya dengan sepenuh hati, tak bisa menghapus luka yang ada di dalam diri Lina. Ia tahu ia harus bangkit untuk mereka, namun rasanya sulit sekali untuk menemukan semangat. Hidup terasa monoton, seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas. Lina mulai merasa bahwa ia terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tak mampu melangkah ke depan. Suatu hari, sebuah kesempatan datang dari seorang teman lama, Nina, yang mengajaknya untuk berlibur ke Bali. Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri, Lina. Jangan biarkan kenangan itu menghalangimu untuk bahagia lagi, kata Nina, meyakinkan Lina yang sudah lama tidak pergi kemana-mana. Setelah berpikir panjang, Lina akhirnya memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Bali, yang dikenal dengan keindahan alam dan ketenangannya, menjadi pilihan yang sempurna. Ini adalah kesempatan untuk melupakan sejenak rutinitas, melepaskan diri dari kesedihan, dan menemukan kembali dirinya. Ia merasa, mungkin di Bali, ia bisa menemukan kedamaian yang telah hilang selama ini. Ketika Lina tiba di Bali, ia merasa seolah-olah dunia yang penuh dengan masalah dan kesedihan itu tiba-tiba menghilang. Pulau Dewata dengan keindahan alamnya yang menakjubkan memberikan ruang bagi Lina untuk bernapas. Pantai yang tenang, sawah hijau yang terbentang luas, dan udara segar yang masuk ke paru-parunya membawa perasaan lega yang selama ini hilang. Di sana, Lina menghabiskan hari-harinya berjalan-jalan, menikmati matahari terbenam, dan berkenalan dengan orang-orang baru. Meski masih terasa ada kekosongan dalam hatinya, Bali memberinya sedikit harapan. Ia merasa inilah saatnya untuk mereset kehidupannya, untuk menemukan kembali kebahagiaan yang pernah ia miliki,
dan untuk melangkah maju. Hari pertama di Bali, Lina merasakan udara segar yang penuh dengan kehangatan. Pagi itu, sinar matahari menyinari pulau dengan lembut, menembus celah-celah daun pohon kelapa yang menjulang tinggi. Lina menatap pantai yang membentang luas di depan villa tempat ia menginap. Suara ombak yang tenang dan pasir putih yang bersih mengingatkan pada ketenangan yang ia dambakan. Bali, dengan segala keindahan alamnya, menawarkan Lina ruang untuk merenung. Tanpa beban, tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah atau anak-anak yang menunggu di rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lina merasa bebas, seolah dunia luar tidak mempedulikannya. Namun, meskipun Bali menawarkan keindahan yang memukau, Lina tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa kesepian yang masih menggerogoti hatinya. Setiap kali ia berpapasan dengan pasangan di jalan, atau melihat keluarga yang tampak bahagia, perasaan itu kembali muncul. Arif, meskipun telah tiada, masih mendominasi pikirannya. Lina merasa seolah tidak bisa lepas dari kenangan masa lalu. Meskipun ia datang ke Bali untuk mencari kedamaian, kenyataannya, pikirannya tetap penuh dengan bayang-bayang Arif. Tetapi Bali memiliki cara untuk membawa ketenangan, bahkan bagi seseorang yang terluka sepertinya. Beberapa hari setelah kedatangannya, Lina memutuskan untuk mengunjungi sebuah pasar seni di Ubud. Di sana, ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Sebuah kenang-kenangan atau karya seni yang bisa mengalihkan pikirannya dari perasaan sesaknya. Saat ia berjalan melalui lorong-lorong pasar yang penuh warna, Lina bertemu dengan seorang pria bernama Dimas, seorang pelukis lokal yang sedang memamerkan karya-karyanya. Dimas, yang tampak lebih muda dari Lina, tersenyum ramah dan memulai percakapan ringan dengan Lina tentang seni dan kehidupan. Tanpa sadar, Lina mulai merasa tertarik pada Dimas, bukan karena fisiknya, tetapi karena cara pria itu berbicara tentang seni dengan semangat dan ketulusan. Percakapan mereka berlangsung lebih lama dari yang Lina duga. Dimas bercerita tentang hidupnya di Bali, bagaimana ia meninggalkan kehidupan kota besar untuk mengejar mimpinya sebagai pelukis, dan bagaimana ia menemukan kedamaian di Pulau Dewata. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, tertarik dengan cara Dimas melihat dunia. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Arif, Lina merasa ada seseorang yang bisa ia ajak berbicara tanpa beban. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kenangan yang menghantui. Dimas seolah-olah menawarkan dunia yang baru, sebuah pandangan hidup yang berbeda, yang bisa membuat Lina merasa sedikit lebih hidup. Namun, dalam hatinya, Lina masih merasa bingung. Apakah perasaan ini hanya kebetulan, atau apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi? Hari demi hari, Lina mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dimas. Mereka sering berjalan di pantai, berbicara tentang segala hal, mulai dari seni hingga impian hidup. Setiap pertemuan dengan Dimas memberi Lina rasa nyaman yang sudah lama hilang. Ia merasa dihargai, dan dalam setiap kata yang keluar dari mulut Dimas, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa hidup masih bisa memberi kesempatan kedua. Namun, meskipun ia mulai merasa dekat dengan Dimas, Lina tidak bisa menghilangkan perasaan bersalahnya. Ia tahu, membuka hati untuk Dimas berarti ia harus melepaskan masa lalu. Tetapi, di sisi lain, ia merasa bahwa itu adalah langkah yang harus diambil jika ia ingin melanjutkan hidup. Bali memberinya ruang untuk merenung, untuk memilih jalannya sendiri, dan mungkin, hanya mungkin, untuk menemukan cinta lagi. Hari-hari di Bali semakin membuat Lina merasa lebih hidup, meskipun ia masih merasa ragu tentang perasaannya terhadap Dimas. Setiap kali mereka bersama, Lina merasa ada yang berbeda. Dimas memiliki cara berbicara yang ringan dan penuh semangat yang membuatnya merasa dihargai. Ia tidak terburu-buru, tidak menghakimi, dan tidak memaksa Lina untuk membuka hati lebih cepat dari yang ia inginkan. Di sisi lain, Lina merasa kebingungannya semakin dalam. Kenangan tentang Arif, suaminya yang telah meninggal, masih sering mengunjunginya, terutama ketika ia merasa bahagia. Ia khawatir bahwa jika ia mulai membuka hati untuk Dimas, ia akan kehilangan kenangan indah yang pernah ia miliki bersama Arif. Tapi setiap pertemuan dengan Dimas membuat hatinya bergetar, dan itu bukan hanya karena ketertarikan fisik, melainkan kenyamanan yang ia rasakan.
Lina mulai merenung lebih dalam. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya setelah kepergian Arif? Apakah ia benar-benar siap untuk jatuh cinta lagi? Sementara itu, Dimas terus hadir dengan perhatian dan kepedulian yang tak pernah memaksanya. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Baik itu sekadar berbincang di kafe sambil menikmati kopi Bali, atau berjalan santai di sepanjang pantai. Setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa nyaman dan tanpa beban. Dimas menunjukkan sisi lembutnya yang tidak pernah ia tunjukkan kepada orang lain, termasuk kepada Lina. Namun, saat malam tiba dan Lina sendirian di kamarnya, ia kembali teringat pada Arif, suaminya yang dulu. Meskipun ia tahu Arif tidak sempurna, kenangan indah mereka bersama seringkali menghalangi perasaan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Satu sore, setelah mereka menghabiskan waktu di pantai, Dimas mengajak Lina untuk berjalan lebih jauh, menuju bukit kecil yang menghadap laut. Pemandangan dari atas bukit itu begitu memukau. Matahari terbenam perlahan di ufuk barat, memancarkan warna jingga dan emas di seluruh langit dan laut. Dimas duduk di samping Lina, membuka pembicaraan tentang kehidupan dan cinta. "Lina," katanya dengan suara lembut, "cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan yang kita rasakan saat bersama, tetapi juga tentang seberapa kuat kita bisa menerima dan menghargai masa lalu yang kita miliki." Lina terdiam mendengar kata-kata itu, seolah-olah Dimas tahu apa yang ia rasakan, keraguan yang terus mengganggu hatinya. "Aku tidak ingin kamu melupakan masa lalumu," lanjut Dimas. "Tapi jika ada kesempatan untuk mencintai lagi, jangan takut untuk memberi diri kamu kesempatan itu." Kata-kata Dimas menyentuh Lina dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, Lina merasa seolah-olah ia bisa melepaskan sebagian dari beban yang selama ini ia pikul. Namun, meskipun kata-kata Dimas begitu menyentuh, Lina masih merasa ketakutan. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan hanya perasaan sementara. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, Lina mulai lebih terbuka kepada dirinya sendiri. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Dimas tentang kehidupan, tentang impian mereka, dan tentang harapan mereka untuk masa depan. Ia menyadari bahwa Dimas tidak datang untuk menggantikan Arif, tetapi untuk menawarkan sesuatu yang berbeda, cinta yang tidak dibebani oleh masa lalu. Mungkin, hanya mungkin, Lina bisa menerima cinta itu dengan sepenuh hati tanpa merasa bersalah. Tetapi saat ia berbicara dengan Dimas, ada keraguan yang tetap ada di dalam hatinya. Seolah ada suara kecil yang mengatakan bahwa ia tidak seharusnya melangkah begitu jauh. Tetapi saat ia menatap mata Dimas, ia merasakan ketulusan yang sulit untuk diabaikan. Pada suatu malam yang cerah, setelah beberapa minggu berkenalan dengan Dimas, Lina akhirnya memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka duduk di teras villa, melihat bintang-bintang yang terang di langit Bali. "Dimas, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan," kata Lina dengan suara pelan. "Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatiku, tetapi aku juga takut jika aku terlalu cepat melupakan masa lalu. Aku mencintai Arif, dan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi, aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda saat aku bersama kamu. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini." Dimas memandangnya dengan lembut, menggenggam tangannya dengan penuh pengertian. "Lina, aku tidak ingin kamu melupakan masa lalu, atau melawan perasaanmu," jawab Dimas. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak ada salahnya untuk mencintai lagi. Cinta itu tidak akan pernah mengurangi kenangan indah yang kita miliki." Dalam diam, Lina merasakan hatinya bergetar. Dimas tidak memaksanya, tidak mengharapkan sesuatu lebih, hanya memberikan ruang bagi Lina untuk merasa nyaman dalam perjalanan emosionalnya. Pada akhirnya, Lina menyadari bahwa untuk bisa mencintai lagi, ia harus memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Cinta yang baru bukanlah pengkhianatan terhadap cinta yang telah hilang, tetapi sebuah kesempatan untuk membuka hati dan melanjutkan hidup. Bali, dengan keindahannya yang tenang, telah memberi Lina waktu untuk merenung, memberi ruang untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya belum berakhir. Meskipun perjalanan ini baru dimulai, Lina tahu bahwa ia sudah membuat keputusan besar, memberi kesempatan pada cinta yang baru, tanpa menghilangkan kenangan indah yang telah ada.
Setelah percakapan mendalam yang mereka miliki di teras villa, Lina merasa sedikit lebih lega. Namun, keraguan yang sudah lama bersarang di hatinya tak begitu saja hilang. Setiap kali ia bersama Dimas, ia merasa nyaman, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut. Ia takut kalau cinta ini tidak akan bertahan, atau bahkan lebih buruk lagi, ia takut bahwa ia sedang mengecewakan kenangan indah bersama Arif. Kenangan yang begitu menyakitkan, namun tetap terasa begitu hidup dalam dirinya. Arif, meskipun telah meninggal, adalah bagian dari dirinya, dan Lina merasa tidak adil jika ia mengabaikan perasaan yang pernah ia miliki untuk suaminya. Hari-hari berikutnya di Bali menjadi semacam ujian batin bagi Lina. Ia terus berusaha untuk menikmati waktu yang ia habiskan dengan Dimas, yang semakin menunjukkan ketulusan hatinya. Dimas tidak hanya membuatnya tertawa, tetapi juga memberikan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Meskipun begitu, Lina merasa bimbang. Ketika mereka berjalan bersama di pantai, atau ketika mereka berbicara tentang masa depan, sebuah suara kecil di dalam dirinya terus bertanya, "Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan, Lina? Apakah kamu sudah siap?" Setiap kali ia merasa ragu, Lina merasa seolah-olah ia melukai diri sendiri dengan membiarkan cinta baru tumbuh. Ia tidak ingin melupakan Arif, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh untuk Dimas. Satu malam, setelah mereka menikmati makan malam sederhana di restoran tepi pantai, Dimas memandang Lina dengan ekspresi serius. "Lina, aku tahu kamu masih ragu. Aku tahu perasaanmu belum sepenuhnya bulat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan memaksamu untuk melangkah lebih cepat dari yang kamu inginkan. Aku di sini untuk menunggu. Aku ingin kamu merasa nyaman dengan keputusanmu." Dimas mengatakannya dengan penuh pengertian, tidak ada paksaan atau harapan yang terlalu tinggi. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Arif, Lina merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, tanpa penghakiman, tanpa tekanan. Dimas hanya ingin Lina bahagia, dan itulah yang membuat Lina merasa cemas sekaligus terharu. Namun, keraguan dalam dirinya belum benar-benar hilang. Mungkin ia tidak perlu melupakan Arif, tetapi apakah ia bisa menerima cinta yang baru tanpa rasa bersalah? Pada malam yang lain, setelah Dimas meninggalkan Lina untuk kembali ke studio lukisannya, Lina duduk sendiri di balkon villa, memandangi langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Bali yang tenang membuatnya merenung lebih dalam. Pikirannya kembali kepada Arif, mengenang kenangan indah mereka. Lina tahu, jika ia terus terjebak dalam kenangan itu, ia tidak akan bisa melangkah maju. "Apa yang aku cari dalam hidup ini?" pikirnya. Ia tidak ingin hanya hidup dalam kenangan. Namun ia juga tidak tahu apakah ia siap untuk melanjutkan hidup dengan cinta yang baru. Apakah aku akan mengkhianati Arif jika aku membuka hatiku untuk Dimas? Perasaan itu kembali mengganggunya. Ia tahu bahwa untuk hidup dengan penuh, ia harus melewati rasa takut itu, tetapi bagaimana caranya jika hatinya belum sepenuhnya siap? Keputusan Lina untuk berbicara lebih terbuka dengan dirinya sendiri, akhirnya membawa perubahan. Ia mulai menyadari bahwa hidup adalah tentang menghadapi rasa takut dan keraguan, bukan menghindarinya. Ketika Dimas kembali mengunjunginya beberapa hari setelah percakapan mereka, Lina memutuskan untuk mengungkapkan keraguannya dengan jujur. "Dimas, aku harus mengaku bahwa aku masih merasa bingung. Aku takut, dan aku tidak tahu bagaimana mengatasi rasa bersalah ini," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Dimas duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku mengerti, Lina. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku tidak ingin kamu merasa bahwa ini adalah sebuah tekanan. Aku hanya ingin ada di sini untuk kamu, untuk mendengarkanmu. Kita bisa berjalan perlahan, tidak ada yang harus dipaksakan." Kata-kata itu memberi Lina ketenangan. Dalam keheningan malam itu, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kesempatan untuk membuka hati sekali lagi, meskipun hatinya belum sepenuhnya yakin. Lina akhirnya menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus datang dalam bentuk yang sempurna, dan terkadang, cinta itu datang dengan cara yang tak terduga. Bali, dengan segala keindahannya yang menenangkan, telah memberi Lina waktu untuk merenung,
untuk menilai apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Ia tahu bahwa cinta untuk Arif akan selalu ada, tetapi ia juga sadar bahwa hidup tidak bisa hanya berfokus pada masa lalu. Dengan Dimas, Lina mulai merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan harapan. Cinta tidak harus menghapus kenangan, tetapi bisa datang dengan cara yang berbeda, dengan pelajaran yang baru. Dengan langkah yang hati-hati, Lina mulai siap untuk memberi kesempatan pada Dimas, dan mungkin, pada dirinya sendiri. Lina duduk di tepi kolam renang villa tempat ia menginap, dengan secangkir kopi di tangannya. Pagi itu, udara Bali terasa begitu segar, dan suara alam yang menyambut hari baru membuatnya merasa lebih tenang. Namun, meskipun keindahan alam di sekelilingnya memberi kedamaian, hatinya masih penuh dengan kebimbangan. Ia merasa telah sampai pada titik di mana ia harus memutuskan, apakah ia siap untuk melanjutkan hidup dan memberi kesempatan pada Dimas, atau apakah ia akan terus terjebak dalam kenangan tentang Arif. Selama ini, Bali telah memberinya waktu untuk merenung. Tetapi kini, keputusan itu tidak bisa ia hindari lagi. Dimas sudah menunggu di luar, siap untuk mengajak Lina berkeliling Bali lebih jauh. Lina melihat ke arahnya dan tersenyum, meski ada sedikit rasa gugup dalam dirinya. Mereka berdua telah menghabiskan waktu bersama selama beberapa minggu terakhir, menjelajahi tempat-tempat indah di Bali, dan berbicara tentang impian mereka. Namun, di dalam hati Lina, keraguan dan perasaan bersalah masih ada. Bagaimana mungkin ia bisa membuka hatinya pada seseorang lagi setelah kehilangan yang begitu besar? Arif, meskipun telah berselingkuh, tetaplah orang yang pernah sangat ia cintai, dan kenangan indah bersama suaminya itu tak akan pernah hilang. Namun, setiap kali ia bersama Dimas, ia merasakan perasaan yang berbeda, perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak Arif meninggal. Hari itu, Dimas mengajak Lina untuk berjalan-jalan di sekitar Ubud, daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan suasana yang penuh kedamaian. Lina tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh keindahan sawah terasering yang hijau, serta udara segar yang memeluk tubuhnya. Ketika mereka berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Dimas menatap Lina dengan mata yang penuh pengertian. "Lina, aku tahu ini tidak mudah untukmu," katanya dengan lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, tidak hanya sebagai seseorang yang ingin menjadi bagian dari hidupmu, tetapi juga sebagai teman yang ingin mendukungmu dalam perjalanan ini. Aku ingin kamu merasa bahagia, bukan terbebani." Kata-kata itu membuat Lina merasa lebih tenang, meskipun ketakutannya masih ada. Selama perjalanan mereka, Lina mulai merasa lebih terbuka. Dimas tidak memaksanya untuk membuat keputusan. Ia hanya memberi Lina ruang untuk berpikir. Mereka berbicara tentang hal-hal yang ringan, tentang kehidupan, tentang perjalanan, dan tentang masa depan. Lina merasa bahwa Dimas bukanlah seseorang yang ingin menggantikan Arif dalam hidupnya, melainkan seseorang yang ingin berjalan bersamanya di masa depan. Setiap kali mereka berbicara, Lina merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang. Dimas tahu bagaimana membuatnya tertawa, bagaimana berbicara dengan penuh perhatian tanpa menuntut lebih. Di sisi lain, Lina juga merasa cemas. Apakah ia benar-benar bisa melepaskan masa lalunya dan memberi kesempatan pada cinta yang baru? Apakah Dimas akan tetap ada di hidupnya jika ia mulai menerima perasaan itu? Malam itu, setelah mereka kembali ke villa, Lina duduk sendirian di balkon sambil memandang bintang-bintang yang berkelip di langit Bali. Perasaan itu kembali datang, perasaan yang sudah lama ia coba hindari. Namun, kali ini, ia merasa lebih tenang. Bali, dengan segala keindahannya, telah memberinya waktu untuk benar-benar mendengarkan hatinya. Perasaan untuk Dimas tidak datang dengan terburu-buru, dan itu adalah hal yang membuat Lina merasa nyaman. Mungkin ini adalah cinta yang tumbuh perlahan. Tidak seperti yang ia rasakan dengan Arif yang datang dengan penuh gairah namun berakhir tragis. Tetapi kali ini, Lina merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kedewasaan dalam mencintai. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan akan kehilangan, atau takut membuka hati untuk seseorang yang baru. Jika ada satu hal yang ia pelajari selama waktu di Bali, itu adalah bahwa hidup itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang, cinta datang pada waktu yang tidak kita duga.
Akhirnya, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Dimas tentang perasaannya. Malam itu, mereka duduk di tepi kolam renang villa, menikmati ketenangan malam Bali. "Dimas," kata Lina dengan suara yang lebih tenang, "aku merasa lebih baik sekarang. Aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu, tapi aku juga tidak ingin melupakan kenangan indah yang pernah ada. Aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia lagi, dan aku ingin berbagi kebahagiaan itu denganmu." Dimas tersenyum dengan penuh kasih, menggenggam tangan Lina. "Lina, aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan masa lalu. Aku hanya ingin kamu merasa bebas untuk mencintai, dan aku akan ada di sini untuk mendukungmu, apapun keputusanmu." Kata-kata itu membuat Lina merasa lebih ringan, seolah beban yang ia rasakan selama ini mulai terangkat. Lina berdiri di tepi pantai, matahari terbenam dengan lembut menyinari langit yang memerah, memberikan nuansa yang penuh harapan. Angin laut yang sejuk mengusap wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Arif, ia merasa kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah. Bali, dengan segala keindahan dan ketenangannya, telah membantunya menemukan kembali dirinya sendiri. Dan kini, ia juga mulai menerima cinta yang hadir begitu tulus. Seiring berjalannya waktu, ia merasa Dimas bukan hanya bagian dari perjalanan emosional yang mendalam, tetapi juga bagian dari masa depan yang ingin ia bangun bersama. Dimas berdiri di samping Lina, mengamati matahari yang perlahan tenggelam di balik horizon laut. Mereka tidak perlu berkata banyak. Suasana malam yang damai sudah cukup untuk menyampaikan perasaan mereka. Lina merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, rasa cinta yang tidak dibebani oleh masa lalu. Sejak kedatangannya ke Bali, ia selalu merasa bahwa cinta itu adalah hal yang sulit didapatkan kembali. Tetapi kini ia sadar bahwa cinta datang dengan cara yang berbeda. Cinta yang tidak memaksa, yang memberi ruang untuk menerima masa lalu, tetapi juga memberi kesempatan untuk membangun masa depan. Kehidupan bersama Dimas selama beberapa bulan terakhir telah memberi Lina kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi Dimas, ia merasa dicintai dan diterima apa adanya. Dimas tidak pernah mencoba untuk menggantikan Arif dalam hidupnya, tetapi ia menunjukkan bahwa hidup bisa memberi kesempatan untuk kebahagiaan lagi. Mereka telah menjalani banyak momen bersama, mulai dari berbincang tentang seni, impian, hingga masa depan yang mereka bayangkan bersama. Dimas tidak hanya menjadi seseorang yang Lina cintai, tetapi juga teman yang selalu mendukung, memberi ruang bagi Lina untuk tumbuh, dan yang paling penting, menghargai setiap langkah yang ia ambil. Namun, meskipun perjalanan ini telah membawa Lina pada perasaan yang lebih kuat, ia tahu bahwa ada banyak hal yang masih perlu ia jalani sebelum benar-benar siap untuk sepenuhnya menerima cinta baru. Anak-anaknya, yang selama ini menjadi prioritas utama, juga menjadi perhatian penting dalam hidupnya. Meskipun Alia dan Rizky terlihat semakin terbiasa dengan kehadiran Dimas, Lina sadar bahwa hubungan mereka membutuhkan waktu. Tetapi, Dimas dengan sabar menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan itu bersama. "Aku tidak akan terburu-buru, Lina," kata Dimas suatu malam saat mereka berbicara tentang masa depan. "Kita akan jalani ini pelan-pelan. Yang terpenting adalah kita merasa nyaman dan bahagia bersama." Lina akhirnya tahu bahwa, meskipun ia masih merindukan Arif, itu tidak berarti ia harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Cinta sejati, menurutnya, bukan hanya tentang kenangan, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa saling menerima dan tumbuh bersama. Dengan Dimas, ia menemukan kembali arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak perlu mengabaikan masa lalu untuk menikmati masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka bisa merangkul keduanya, kenangan yang indah dengan Arif dan cinta yang kini tumbuh dengan Dimas. Bali, dengan keindahannya yang luar biasa, telah menjadi tempat di mana Lina menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Tempat di mana cinta yang baru tidak menggantikan yang lama, tetapi melengkapi dan melanjutkan kisah hidupnya dengan cara yang lebih bijaksana. Malam itu, saat mereka duduk bersama di bawah langit berbintang, Lina memutuskan untuk membuka hati sepenuhnya pada Dimas. "Dimas, aku merasa lebih kuat sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku ingin mencintaimu.
Aku ingin berjalan bersamamu, membangun masa depan yang penuh harapan, kata Lina dengan suara yang penuh keyakinan. Dimas tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aku juga ingin itu, Lina. Aku akan selalu ada di sampingmu, tak peduli apapun yang terjadi. Kita akan bersama, menulis kisah kita sendiri. Mereka saling memandang satu sama lain, dan dalam keheningan malam itu, Lina merasa bahwa ia akhirnya menemukan cinta yang sejati, cinta yang tidak menghapus masa lalu, tetapi membangunnya dengan cara yang lebih indah dan lebih penuh pengertian.